Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Kamis tanggal 16 Mei 2024, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Injil Matius, pasal yang ke-8 ayat 11. Matius 8 ayat 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan sorga. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan sorga. Demikian firman Tuhan. Banyak orang akan datang dan duduk bersama dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nats ini berbicara tentang iman seorang perwira. Dia mempunyai karakter yang sangat luar biasa. Latar belakang pangkat dan iman yang besar kepada Yesus adalah satu keunikan, karena merupakan satu-satunya sosok di dalam perjanjian baru yang mendapat komentar, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ayat 10. Sehingga di ayat 11 Tuhan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang datang dari timur dan barat, pertama artinya adalah dari seluruh penjuru dunia. Kemudian berikutnya yang Yesus maksudkan adalah mereka yang datang dari bangsa-bangsa asing di luar orang Israel. Israel sebagai bangsa yang sangat eksklusif selalu menganggap mereka adalah satu-satunya bangsa yang akan memenuhi surga. Sedangkan bangsa-bangsa yang lain hanya menjadi bahan bakar untuk api neraka. Mereka salah kaprah, berawal dari iman seorang perwira pasukan Romawi. Yesus menegaskan kepada mereka, siapa yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, yang akan menikmati makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Meski Abraham adalah bapak leluhur orang Israel, Yesus telah menegaskan kepada mereka bahwa Allah dapat saja menjadikan anak-anak untuk Abraham dari batu-batu ini jika dia mau. Sehingga orang Israel tidak boleh merasa terlalu bangga dan merasa aman bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Sebab yang dicari bukan dari keturunan secara jasmani, tetapi keturunan secara rohani, yakni mereka yang memiliki iman Abraham. Tentu saja perkataan seperti ini membuat gusar dan geram orang Israel. Sebab Yesus telah mengangkat orang yang tadinya tidak dihargai jauh lebih tinggi daripada mereka yang sangat yakin bahwa mereka adalah tertinggi. Lebih parah lagi, Yesus menegaskan bahwa anak-anak kerajaan, yakni mereka yang memiliki warisan keturunan akan di surga, yakni umat terpilih Israel sendiri,
tidak akan masuk surga jika mereka tidak mewarisi iman Abraham juga. Justru merekalah yang akan menggantikan tempat orang-orang dari timur dan barat ini di kegelapan yang paling gelap itu. Tuhan tidak mementingkan keturunan jasmani kita. Tuhan tidak peduli apakah nenek moyang kita adalah orang yang paling beribadah atau orang yang paling berdosa. Tetapi yang penting bagi Tuhan adalah kita ini mewarisi iman Abraham atau tidak. Itu perkara yang sangat penting dan utama bagi kita hari ini. Jadi tidak perlu gelisah dengan masalah keturunan kita. Kita hanya perlu memerhatikan dengan serius cara kita menjalani hidup kita hari ini. Sangat ironis jika mereka yang tadinya tidak punya hak apa-apa akan surga menjadi masuk ke dalam surga. Dan mereka yang sangat yakin akan masuk ke surga justru akan mengisi tempat yang dipenuhi ratap dan banjir air mata serta kertak gigi karena penderitaan luar biasa di neraka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita ingin benar-benar selamat dalam Tuhan, maka pastikan iman kita benar-benar hidup dan menyala kepadanya. Itulah yang akan dicarinya, bukan apa yang dulu telah kita lakukan atau kita miliki, tetapi di mana posisi dan bagaimana situasi kita sekarang. Itulah yang utama bagi Dia. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Puji syukur, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Hari ini kami masih boleh mendengar sebagian dari pemberitaan firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami tetap percaya kepada Tuhan. Karena iman kepercayaan kami itulah yang akan menyelamatkan kami. Boleh datang dan masuk ke dalam kerajaan-Mu. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.